Salam sejahtera yang terhormat Dewan Juri Lomba Dongeng dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendamping dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ustazah Hima. Sekarang saya duduk di kelas 6 SDN Jambi 1 Kecamatan Krian. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini saya Ustazah Hima akan menceritakan tokoh asli pahlawan Sidoarjo. Teman-teman, coba tebak siapa nama pahlawan ini? Tepat sekali. Nama pahlawan ini bernama Sarip Tambaoso. Sebelum mulai dongengnya, aku punya satu pantun nih. Coba dengerin ya. Iya. Dada-dada, tak ceritain yuk. Ini sore gak pernah puasa. Waduh, di mana puasa bukan? Dada semojo. Ayo mojo, rumah dongeng Sarip Tambaoso. Cerita asli sama Sunda di Sidoarjo. Gimana? Aku tuh keren gak? Dongeng itu lebih keren loh. Simak baik-baik. Cerita ini diambil dari sesuatu tua dan diterbitkan oleh Pizza pada tahun 1945 dan ditulis oleh Jabar Herman dan diberi judul Sarip Tambaoso. Seorang ibu. Sarip itu di dusun Tambaoso, desa sekali di Sidoarjo. Oleh karena itu, Sarip lebih dikenal dengan Sarip Tambaoso. Wilayah tersebut dibagi menjadi dua dan dibatasi oleh sungai. Wilayah tersebut biasanya disebut dengan Kota Kali dan Tuak Kali. Masing-masing wilayah memiliki jawaban tersendiri. Kolam Kali dikuasai oleh seorang pria yang bernama Maidi, dan Wetan Kali dikuasai oleh seorang pria yang bernama Sarip. Sarip itu bersama ibunya yang mendadak sejak lama yang bernama Borini dan seorang kakak yang bernama Samit. Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh penjajah Belanda yang harus akan baca tambah. Yang memang anak yang berani, yang memang pria yang berwatak kasar. Namun Sarip seringkali mencuri rumah penjajah Belanda, bahkan di Montana dan di bumi yang menjadi pengkhianat dan bekerja sebagai antek Belanda. Ini serem, antek Belanda, guys. Namun hasil curian yang diberi Sarip tak lantas untuk bersifat sendiri. Dia selalu membagikannya pada rakyat miskin dan tidak memberi. Oleh karena itu, Sarip jadi dikenal dengan perampok dan pejuang. Perampok yang ditunggu kematiannya oleh penjajah Belanda dan pejuang yang dicintai dan diidolakan oleh rakyat miskin. Suatu hari, Sarip mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang dihajar oleh orang karena tidak dapat membayar pajak tambah. Apa bilang Jenura? Aku kenapa Jenura? Aku harus naik pajak. Pajak apa Jenura? Ya pajak aku. Kenapa tuh sangat Jenura? Sama ini kalau batu kita harta. Bahwa tua ini saya dirujak dan ngomong. Aku tuh Jenura. Coba itu kan setengah dapat pulang tuh. Wah, tua ini dirujak dan ngomong. Namun dengan kesaktian yang ia miliki, dia dapat tahu bahwa ibunya sedang membutuhkannya. Saat Sarip mengetahui bahwa ibunya sudah dihajar oleh perjuangan, Sarip marah pada warga. Kata, mau apa ya kamu? Mana kata kamu? Tidak apa sih? Saat itu Sarip langsung berisi nyawa oleh perjuangan dengan 9 saudara yang biasanya disebut dengan cundrik. Di lain hari, Sarip mendatangi pamannya untuk bermaksud mengambil kembali tanah tambak dan tinggalan orang tuanya yang telah diambil oleh pamannya. Akan tetapi tidak diberikan oleh pamannya. Sarip dan pamannya pun tidak
tolong aku salah. Pulang-pulang boleh tapi salah deh salah tak. Coba semasa panggil. Pak Edi pun kerjasama dengan pamannya karena Pak Edi telah menaruh buktinya kepada anak paman saya yang bernama Saropa. Saat itu pamannya pun mendatangi. Saat itu Sari mendatangi paman Sari untuk berniat menghabisi Sari dan membalaskan dendam perbuatan Sari kepada pamannya. Mereka berdua pun bertemu di Sungai Sukati untuk bermaksud menghabisi nyawa Sari. Mereka pun bertaruh adu kesaktian, namun Sari kalah dan terbunuh. Jasadnya dibuang oleh Pak Edi di Sungai Sukati. Esokan harinya, Ibu Sari berangkat untuk cuci pakaian di Sungai Sukati. Alhamdulillah ya Allah, kisah ini hawanya segar tenang. Panasnya kok lepas jadi bebean. Loh, ya Allah, bajunya kok orang itu ya? Ini deh. Ibu Sari pun kaget karena melihat warna air sungai Sukati berwarna merah darah. Ibu Sari pun mencari asal usul warna merah yang ada di Sungai Sukati. Alangkah kagetnya Ibu Sari melihat bahwa warna yang ada di Sungai Sukati adalah warna merah dari jasad anaknya. Ya Allah, anakku Sari, berulang mati. Saat Ibu Sari langsung bangun dari kematiannya seperti orang yang habis bangun tidur sebelumnya. Saat itu Ibu Sari pun bercerita kepada Sari saat Sari masih ada di dalam kandungannya bahwa saat itu ayah Sari pergi ke sebuah goa untuk bertabang beberapa waktu dan kembali pada saat anak keduanya telah lahir. Ayahnya kembali dengan membawa segumpal tanah kecil yang biasanya disebut dengan lemah atau ayah Sari telah membaginya menjadi dua dan memberikannya kepada Sari dan ibunya. Lalu ayah Sari berkata, Sari akan bangkit dari kematiannya apabila ibunya masih hidup. Dan walaupun Sari mati terbunuh 1000 kali dalam sehari. Penjajah Belanda akhirnya tahu mengenai Sari dan diberitahu oleh pamannya saudara perempuan ayah Sari apabila kesaktian Sari berada di ibunya. Lalu penjajah Belanda pun menangkap Ibu Sari dan membunuhnya dengan cara menembak. Karena Sari merasa terdesak dan terkejut, Sari pun ditangkap oleh penjajah Belanda dan dijatuhi hukuman mati dengan cara kubur hidup dengan ditutupi dengan batu tanah. Itulah cerita Sari tambah asal, seorang pemuda yang gugur melawan penjajah Belanda. Itu keras perjuangan Sari melawan kekejaman Belanda. Kita sebagai generasi muda harus tetap melanjutkannya dengan cara menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar karena menghargai jasa para pahlawan. Amanat cerita ini adalah kita harus tumbuh menjadi anak yang pemberani. Kita harus menyayangi kedua orang tua kita sampai nafas akhir. Karena beliau kita dapat berdiri